Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang dan bergabung dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan ibadah secara online. Siapkan diri dan hati saudara, karena ini ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara, turut menyanyi ketika puji-pujian, berdoa saat diajak untuk berdoa, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Duduklah yang sopan dan gunakanlah pakaian yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat dan merasakan betapa Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau, pujian dan penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu, ucapan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau hadir dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat hadirat-Mu ya Tuhan, yang nyata dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan
dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama kita naikkan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Mari kita berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu ya Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi kita naikkan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Amen. Allah yang selalu beserta dengan kami. Amen. Dan hadirat-Mu selalu melingkupi hidup kami. Amen. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Haleluya. Mari berikan senyum pada kiri kanan muka belakang saudara. Bisa kelihatan wajahnya? Ada sukacita, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bangkit berdiri kembali saudara. Mari kita mengecap. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
selamanya. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa, mana jempolnya saudara? Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi saudara, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia, sebab Dia baik bagi setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari bertepuk tangan saudara. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.
Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita saudara, sebab kasih-Nya ajaib bagi setiap kita. Katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat kepada Tuhan, hati kita merasa tenang. Amin. Terima kasih Tuhan buat kedamaian yang Kau berikan bagi setiap kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Katakan inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasa
rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Katakan hanya dekat, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan ketenangan ya Tuhan, tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Katakan Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah ya Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Katakan ku percaya. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau penyelamat hidup kami, Kau sumber harapan dalam hidup kami. Haleluya. Segala pujian, penghormatan, penyanjungan kami hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Amin. Terimalah segala pujian pengagungan kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh menyenangkan akan Engkau. Dan mari sempurnakan lebih lagi, sehingga semakin hari kami boleh semakin memberi yang terbaik hanya bagi Engkau. Amin. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengakui dan mengimani bahwa Engkau Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Amin. Engkau adalah Allah yang besar. Amin. Engkau adalah Allah yang mulia. Amin. Engkau adalah Allah kami yang perkasa. Amin. Terpujilah namamu Bapa.
Dan saat pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segenap keberadaan hidup kami, agar kami layak menerima akan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, mari memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Nyatakanlah apa menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami lewat hamba-Mu saat ini. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman-Mu saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua pagi hari ini. Dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan masuk dalam beberapa doa. Kita akan menyambut saudara-saudara, Bapak Ibu yang pada hari ini baru pertama kali hadir. Ya, kami sekaligus berdoa juga bukan hanya yang hadir di sini, tetapi juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, dan yang terakhir kami akan berdoa untuk penyerahan anak secara online. Ya, saya ingin menyambut dan sekaligus mendoakan kalau ada di antara saudara yang pada pagi hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini, silahkan untuk boleh berdiri sebentar, baik yang ada di ruangan ini atau di ruang samping. Yang berulang tahun pada minggu ini yaitu Erik Yonatan, kemudian saudara Huala, kemudian Ibu Cia Yuke Lilani, Gracia Lydia Noventa Sanda, kemudian saudari Neska Melinda Purnama, dan saudara David Christian Gokali, dan Angel Enika Natalia. Ya, sekaligus kita akan berdoa. Kalau ada yang hadir, silahkan berdiri dari nama-nama yang berulang tahun pada minggu ini. Udah, mari kita berdoa. Ya, kita semua mendukung di dalam doa. Pertama-tama untuk yang baru pertama kali hadir dan juga yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur kepada Engkau. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini ada beberapa saudara-saudara kami yang saat ini hadir untuk pertama kali dalam mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, tidaklah kebetulan Engkau yang menggerakkan hati mereka, mengantar mereka untuk mengikuti akan ibadah ini. Kami percaya ada tujuan atau rencana Tuhan supaya mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Dan doa kami ya Tuhan, supaya mereka boleh juga mengalami rencana dan kehendak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk yang berulang tahun di dalam minggu ini, dan juga mungkin saat ini mereka yang mungkin tidak disebutkan namanya tapi sedang mengikuti akan ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka semuanya. Engkau yang sudah memperhatikan Tuhan dari sejak mereka bakal anak Tuhan di dalam kandungan ibu mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus boleh memperhatikan hidup mereka sampai dengan saat ini dan juga hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan boleh menggenapkan segala rancangan-Mu ya Tuhan atas kehidupan mereka, tuntun kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh masuk di dalam semua rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, bahkan masa depan yang penuh harapan. Lindungi mereka senantiasa Tuhan daripada segala pekerjaan iblis yang ingin selalu menggugurkan akan iman mereka dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, supaya mereka boleh diberi kekuatan oleh Tuhan dan mereka boleh tetap setia sampai akhir. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan dibawa masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Dan doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk penyerahan ya dari anak Shena
Gloria, yaitu anak dari Bapak Hendra dan Ibu Siska Rantung. Ya, mereka ada di rumah ya. Jadi kita akan mendoakan secara online. Ya, khususnya orang tua daripada anak Sheila ini boleh memahami apa makna daripada penyerahan anak ya pada pagi hari ini, dan juga biara firman ini ditujukan juga ya kepada para orang tua ya yang hadir di pagi hari ini. Saya akan bacakan yang menjadi dasar daripada penyerahan anak ini dari Mazmur pasal 127. Kita akan baca dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di sini kita akan melihat sebenarnya anak yang ada pada keluarga kita masing-masing itu apa ya, atau siapa mereka. Lalu yang kedua, kita sebagai orang tua khususnya dari anak itu, apa tanggung jawab yang utama. Ayat 3, sesungguhnya, ya saya bacakan di dalam bahasa Indonesianya ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, ini yang harus kita pahami khususnya sebagai orang tua, bahwa anak, ya di sini kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesianya disebut anak-anak lelaki, tapi jangan kecil hati ya, ini Shena juga perempuan ini ya. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ya, yang saya juga baca di dalam terjemahan bahasa Inggris King James ya, yang mendekati bahasa aslinya bunyinya seperti ini. Khusus ayat 3, behold children, jadi ditulis di sini children, tidak ada gendernya ya, laki atau perempuan, pokoknya anak-anak. Entah itu berlaku untuk anak laki maupun anak perempuan. Jadi children are a heritage from the Lord. Ya, saya terjemahkan kembali ke bahasa Indonesianya. Sesungguhnya anak-anak, tidak ada kata lelaki sebenarnya. Pokoknya anak-anak, entah dia perempuan, entah dia laki, dikatakan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ini yang harus dipahami oleh para orang tua, khususnya ya kedua orang tua daripada anak Shena, yaitu Bapak Hendra dan Ibu Siska, bahwa seorang anak itu adalah harta pusakanya Tuhan. Jadi bersyukurlah ya kalau anak Shena ini boleh dipercayakan dikatakan harta pusakanya Tuhan ini boleh dipercayakan ya pada kedua orang tua, dan juga tentunya bagi para orang tua yang mengikuti akan ibadah ini. Semuanya kalau ada anak-anak itu bukan kebetulan. Ya, karena Tuhan mempercayakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Itu bukan semata-mata miliknya saudara, para orang tua. Tapi itu seorang anak adalah sebenarnya miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Lalu apa tugas utama sebenarnya? Tugas utama daripada para orang tua, ya khususnya Bapak Hendra dan Siska Rantung pada hari ini, dengan menerima anugerah anak Shena ini, ya, tugas utamanya atau boleh dikatakan ini yang menjadi kehendak utama daripada Tuhan, supaya anak ini, ya tentunya juga bagi para orang tua yang lain, bahwa setiap anak ini boleh menjadi anak panah di tangan pahlawan. Maksudnya apa saudara? Kalau anak panah bukan di anak panah yang ada di tangan pahlawan itu pasti dia akan tepat jatuh pada sasarannya. Ya, kalau kita lihat olahraga memanah itu ada target sasarannya, yang kalau pemanah itu seorang yang mahir, dia pasti tidak meleset, tepat pada titik pusat daripada target itu. Nah, Tuhan menghendaki setiap orang tua, khususnya pada pagi hari ini, orang tua daripada Shena Estelle Gloria, supaya kalian ya boleh betul-betul
mendidik anak ini, ya, memelihara dan mendidik, ya, bukan hanya secara jasmani disekolahkan atau diberikan kepandaian, ya, secara mental, tapi terlebih lagi secara rohani. Supaya apa? Supaya anak ini dalam tumbuh kembangnya sedini mungkin mereka diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh dituntun oleh Tuhan sendiri sampai mereka boleh mencapai dengan tepat, tidak meleset akan sasaran daripada tujuan atau destiny Tuhan di dalam hidup anak itu yang Tuhan sudah rancangkan sebelumnya. Ini yang menjadi tanggung jawab daripada setiap orang tua. Mari kita, ya, sekali lagi kita akan berdiri, kita akan berdoa buat anak Shena, ya. Kita akan berdoa pada saat ini, ya, mereka keduanya sudah siap di rumah mereka. Mari kita berdoa, ya Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau. Shena Estelle Gloria adalah harta milik pusakamu Tuhan, yang tidak kebetulan Engkau percayakan kepada kedua orang tua mereka, yaitu Bapak Hendra dan Ibu Siska Rantung. Karena mereka, Tuhan juga sudah memilih kedua orang tua ini Tuhan untuk memelihara anak ini dari awal hingga sampai anak ini boleh sungguh-sungguh mencapai seluruh tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau memeliharakan anak Shena ini Tuhan, sungguh-sungguh di dalam perlindungan dan anugerah serta kemurahan daripada Tuhan semata-mata. Jauhkan daripada segala yang jahat, Tuhan, jauhkan daripada segala rancangan iblis Tuhan yang juga mau Tuhan menghalangi rancangan Tuhan terjadi pada anak ini. Biarlah perlindungan Tuhan baik secara jasmani, secara jiwani, dan terlebih lagi secara rohani boleh terjadi pada anak ini. Dan Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tuanya supaya diberikan hikmat, bijaksana, kasih sayang yang daripada Tuhan sendiri. Untuk mereka boleh memelihara akan anak Shena ini, Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Di Tuhan, saya serahkan pada Ibu Lia, ya, yang akan membawa firman. Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di dalam ruangan maupun yang di depan, di belakang dan di depan, yang percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tangan dan kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara katakan kepada kanan kiri saudara, Yesus luar biasa. Pastikan kanan kiri saudara, Yesus luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Iya, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-6. Kita baca Matius pasal yang ke-6, kita buka di Alkitab kita masing-masing, di HP atau gadget saudara. Ya, agak panjang, jadi saya tidak muat di PowerPoint-nya, ya. Matius pasal 6 kita baca mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat genap, ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan. Saya memberikan satu tema, harta dan hati. Iya, sesuai dengan nats yang kita baca, ada apa dengan harta dan hati. Iya, dua hal ini kita akan pelajari. Iya, kita sudah membaca tadi saudara, dan di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga. Ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pahami dulu arti harta. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Arti harta itu adalah kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Itu arti harta. Pahami dulu ya. Arti harta adalah kekayaan yang berwujud. Apa itu kekayaan yang berwujud? Ya, yang bisa kita lihat, ya kan? Kita inginkan dan kita punyai, kita miliki. Ya, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita gunakan, sesuatu yang bisa kita simpan, sesuatu yang bisa kita banggakan gitu ya. Mungkin saudara punya harta apa di rumah? Ada yang punya motor, mobil, uang, deposito dan sebagainya. Ya, itu adalah harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ya, berarti yang bersifat kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata tadi dalam Matius 6 ayat 19. Kita sudah baca, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saya garis bawahi dalam gambar ini, kata di bumi saya kasih warna merah. Dan saya garis bawahi. Ya, ayat ini umum saudara, tapi mari kita sama-sama merenungkan pagi hari ini. Janganlah, ini adalah kata perintah, ya, peringatan, ya, janganlah kamu mengumpulkan ya, bukan mencari saja, tapi mengumpulkan, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu ayat 19. Kenapa saudara? Karena dikatakan, karena di bumi ini kekayaan yang berwujud yang ada itu, kekayaan yang berwujud karena arti harta adalah kekayaan yang berwujud. Itu akan dimakan ngengat dan karat, akan merusakkannya dan pencuri akan membongkarnya. Itu kata firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19. Ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saya garis bawahi harta di sorga. Tadi ada harta di bumi dan ada harta di sorga. Ya, karena kalau kita baca satu perikop dari pasal 6 ayat 19 sampai 24, penekanannya di sini saudara, harta di bumi dan harta di sorga. Kekayaan yang tidak berwujud itu adalah kehidupan kekal, upah di dalam kerajaan sorga. Nah saudara, kalau kita baca ayat 19 dan 20 tadi dari Matius pasal 6, itu ada penekanan harta di bumi yang saya garis bawahi dan harta di sorga. Ini berarti firman Tuhan menekankan ada dua kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, termasuk saya dan saudara, yaitu di bumi, hidup sementara selama kita di bumi. Ya. Dan hidup kekal itu berbicara mengenai di sorga. Kapan kita ke sana tidak ada seorang pun yang tahu. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Kita menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Firman Tuhan menekankan tentang bumi dan sorga. Berarti ada dua kehidupan. Kehidupan kita yang sementara, yang sedang kita jalani sekarang. Tapi saudara, ini sementara. Dan fana adanya. Dan ada kehidupan yang kekal. Yaitu dalam kerajaan sorga, hidup bersama-sama dengan Dia. Matius 6 ayat 19-20, mungkin saudara bingung dengan kata ini. Karena waktu saya remaja, saya juga sempat bingung. Dan hati-hati dengan ayat ini. Ya, akhirnya seringkali kaum vertikalis. Vertikalis itu maksudnya saudara yang ingin rohani dan saking rohaninya pokoknya seperti tidak injak di bumi begitu ya. Padahal dia masih di bumi, dia belum di sorga gitu ya. Hati-hati dalam memahami ayat. Ya. Mungkin saudara bingung, bagaimana dengan ini ayat? Berarti sekarang kita nggak usah ngoyo-ngoyo. Ya, kita persiapkan diri aja untuk menyambut kedatangan Tuhan supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal.
Nah saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti torang nggak usah bekerja. Torang nggak usah ngoyo-ngoyo, apa itu ngoyo ya. Kita nggak usah bapaksa begitu ya. Yang penting kita adalah mengumpulkan harta di sorga. Kita melayani. Nah ini yang akhirnya hidup jadi salah kaprah. Saudara, firman Tuhan itu nggak pernah kontradiksi. Firman Tuhan itu tidak pernah kontradiksi. Walaupun ditulis dalam zaman yang berbeda oleh para penulisnya. Pewahyuan dengan waktu yang berbeda, tapi dari masa perjanjian lama sampai masa perjanjian baru selalu sinkron. Itu menunjukkan bahwa sumbernya satu, yaitu Tuhan. Tuhan gak pernah membenarkan orang yang tidak bekerja, saudara. Ya, Tuhan sangat menekankan kita harus bekerja. Harus bekerja. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita gak bekerja dan kita tidak berhasil dan kita tidak menjadi berkat. Kesaksian gitu ya. Firman Tuhan tidak pernah kontradiksi. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang malas. Kalau saudara baca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 kalau tidak salah ya, dikatakan tangan yang lamban. Perjanjian lama, terjemahan lama berkata tangan yang malas membuat orang miskin. Tapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Firman Tuhan sangat menekankan banyak. Firman Tuhan kalau saudara baca di Amsal menekankan tidak membenarkan orang malas. Tidak membenarkan orang berlambat-lambat. Tidak membenarkan orang menjalani hidup tanpa visi. Tuhan sangat tidak membenarkan. Bahkan yang paling keras di dalam 1 Tesalonika 5 atau berapa dikatakan jika orang tidak bekerja janganlah ia makan. Ya. Nah saudara, Tuhan sangat menekankan bahwa kita perlu bekerja. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan orang malas. Tapi bagaimana dengan pemahaman ini? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Mari kita simak bersama-sama. Saudara, yang dimaksud di sini sebetulnya adalah berbicara mengenai tujuan. Atau fokus kehidupan. Fokus hidup. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kita ini memiliki tujuan dan memiliki fokus hidup yang benar. Sehingga kita bisa memiliki prioritas. Ya, prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Karena kalau fokus hidup kita bermasalah saudara, maka perjalanan hidup kita akan bermasalah. Dan orang yang bermasalah tidak akan pernah mencapai dalam kehidupan yang kekal. Ya, yang dimaksud di sini adalah berbicara mengenai fokus hidup. Jika tujuan atau fokus hidup kita kepada harta di bumi, kekayaan yang berwujud, yang nampak, yang kelihatan, segala fasilitas yang bisa kita nikmati, maka kita hanya fokus kepada yang namanya sementara. Jika fokus kita kepada harta atau kekayaan yang tidak berwujud, harta di sorga, sekali lagi harta di bumi berbicara mengenai kekayaan yang berwujud. Harta di sorga, kekayaan yang tidak berwujud. Ya, kalau kita fokusnya kepada harta yang di sorga, yaitu kekayaan yang tidak berwujud, kasat mata kita belum melihatnya saat ini. Maka saya dan saudara fokus kepada kekekalan. Ya, ada tujuan. Kita tahu di sini cuma sementara, ada kehidupan ke depannya. Ya, kepada kehidupan kekal atau kepada kebinasaan kekal. Umumnya manusia, saya dan saudara senang dengan apa yang berwujud yang kelihatan. Betul? Betul? Betul atau betul? Nggak ada pilihan berarti harus jawab betul. Ya kan? Umumnya manusia itu suka akan apa yang berwujud, yang kelihatan daripada yang tidak berwujud. Ya. Kalau tujuan fokus hidup kita kepada kekayaan atau harta di dunia atau harta di bumi. Matius 6 tadi berkata, kalau fokus hidup saya dan saudara kepada harta yang di bumi, yaitu kekayaan yang berwujud, maka kita akan menjadi pribadi yang cinta akan uang. Itu sudah otomatis saudara. Perhatikan, kalau saya dan saudara fokus kehidupan kita adalah kepada harta di bumi, iya, bukan berarti kita nggak boleh punya visi, kita nggak boleh ulet, harus. Iya, firman Tuhan
selalu menekankan, ya, bagaimana kita hidup dalam rancangannya kita berhasil. Nah, apa maksudnya nanti saya akan perjelas lebih dalam lagi ya. Kalau tujuan atau fokus hidup saya dan saudara kepada harta di bumi, maka kita akan menjadi pribadi yang cinta akan uang. Itu sudah otomatis, saudara. Nah, apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan tentang orang yang cinta uang? Mari kita baca sama-sama, saya bantu di sini lewat PowerPoint-nya. 1 Timotius 6 ayat 10, mari kita baca sama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di dalam ruangan maupun di belakang, ya, cuma yang di samping sini tidak ada LCD proyektor ya. Saudara perhatikan, ayat yang saya ketik ini saya kasih beda warna dan saya garis bawahi. Karena itu yang kita pahami. Karena dengan memahami kata demi kata, kita akan bisa memahami dengan benar apa yang dimaksud firman Tuhan. Ya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Garis bawahi cinta uang. Apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan tentang cinta uang? Iya. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Yang sama-sama warna putih dan saya garis bawahi, itu adalah definisi dan keberadaan tentang orang yang cinta uang. Ya. Cinta uang, orang yang cinta uang itu prioritas hidupnya adalah uang. Ya namanya aja cinta uang ya. Berarti prioritas hidupnya, fokus hidupnya adalah uang. Ya. Saudara lihat gambar ini. Saya waktu dapatkan gambar ini saya ketawa sendiri, saudara. Ya, saya ketawa dan kalau saudara lihat ini uang pun juga akan ketawakan ini orang gitu ya. Sampai kapanpun uang akan berkata begini, kejar daku, kau ku tangkap. Ya kan? Kenapa saudara? Ya, saudara bayangkan ini kan, bagaimana uang dia ikat, dia buru terus dan di depannya ada gambar apa ini? Lobang kubur, ya kan? Orang yang cinta uang itu adalah seperti ini. Dan ini adalah fenomena kehidupan manusia modern. Ya, saya percaya di antara kita tidak ada yang seperti ini. Baik di dalam maupun di luar, amin. Iya, karena kita bisa ketawa lihat gambar ini saudara. Ya kan gitu. Bagaimana orang ini bisa sebegitunya. Iya, dia mau sampai kapan dia bisa dapatkan. Iya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, apa arti cinta uang menurut Alkitab? Kita udah baca tadi, arti cinta uang adalah memburu uang. Arti cinta akan uang, orang yang memburu uang saudara, pokoknya dalam kehidupannya itu prioritas hidupnya adalah uang. Saya ingat ada lagu sekolah minggu yang berkata, apa yang dicari orang, uang gitu ya. Dulu saya ingat ada lagu sekolah minggu begitu. Pagi, siang, malam katanya, yang dicari adalah uang. Ya. Apa arti cinta uang? Menurut 1 Timotius 6 ayat 10 tadi, orang yang cinta uang memburu uang. Bukan cuma mengejar saudara, memburu ini berarti harus sampai dapat. So dapat masih merasa belum dapat, harus sampai dapat berikutnya lagi. Harus more and more, lebih dan lebih lagi. Ya, itu orang yang cinta uang. Bahasa aslinya, dari bahasa aslinya yaitu pilar guros atau pilar guria itu artinya adalah hamba uang dalam bahasa Yunaninya. Ya. Orang yang cinta uang itu adalah hamba uang. Jadi hidupnya itu saudara diabdikan kepada uang. Ya, bangun tidur uang. Mimpi pun sampai mimpi uang dia. Ya kan gitu. Bagaimana dia tadi ada kalkulator, tidur pun tangannya masih begini-begini terus. Kenapa? Masih kalkulator dia. Ya, itu orang yang cinta uang. Iya, pilar guros. Hamba uang. Iya, memburu uang. Dalam kesehariannya ini yang harus dikejar gitu ya. Terus berikutnya saudara, masih 1 Timotius 6 ayat 10. Apa dampak orang yang cinta uang? Orang yang cinta uang itu orang yang memburu. Ya, pokoknya kehidupannya harus cepat bangun, ya rajin sih. Ya, pokoknya prioritas hidupnya adalah uang. Dampaknya dia akan menyimpang dari imannya.
Namanya saja hamba uang. Berarti dia rela menghambakan dirinya kepada uang. Ya. Dampaknya saudara, dia menyimpang dari imannya. Kenapa menyimpang dari imannya? Karena dalam keseharian hidupnya, dia bisa menurunkan standar firman Allah, dia bisa menggeser firman dalam kehidupannya demi uang. Ada orang yang begitu rohani, dalam hal berdoa, dalam hal pelayanan dan sebagainya sangat komit. Tapi saudara, imannya teruji dengan uang. Pada saat berurusan dengan uang, dia rela kesaksian hidupnya menjadi rusak hanya karena uang. Dengan suatu alasan, dengan suatu pertimbangan, ya orang yang seperti ini saudara, itu akan berusaha untuk punya konsep hidup sendiri. Ini yang dikatakan firman dia geser. Firman dia geser karena dia punya dalih, dia punya konsep sendiri. Ya, mendispensasikan itu firman dalam hidupnya. Konsepnya sendiri bukan apa kata firman. Dia geser. Itu yang dikatakan menyimpang dari iman. Dan seringkali ini tidak disadari. Baik termasuk oleh orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah pelayanan, juga tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan full time. Iya. Karena ini kelicikan iblis saudara. Masih tetap dalam ruang lingkup pelayanan, tetapi sebetulnya imannya sudah digeser. Hanya karena demi uang. Rela relationship bermasalah demi uang. Berkelahi, ya, mempertahankan uang. Ya kan? Hanya karena uang, dia rela semuanya hancur boleh. Tapi asal ini uang jangan kemana-mana. Ya. Dampak berikutnya saudara, orang yang memburu uang, orang yang cinta uang, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kata firman Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena orang yang cinta uang, prioritas hidupnya adalah uang, itu hubungan vertikal dan hubungan horizontalnya pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Ya, walaupun mungkin dia masih punya jam untuk berdoa setiap harinya, jam baca Alkitab, walaupun dia masih rajin dalam pelayanan, aktif ibadah raya seperti ini, tapi saudara sesungguhnya hatinya udah diabdikan. Hidupnya udah diabdikan kepada uang. Harta di dunia, harta di bumi, harta yang berwujud. Itu menjadi orientasi hidupnya, prioritas hidupnya. Itulah orang yang cinta uang. Jadi perhatikan, kalau hanya demi uang, saudara rela baku strekel dan baku debat begitu rupa, ya dengan alasan mempertahankan kebenaran dan sebagainya, kalau masih dalam ruang lingkup kebenaran silakan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus bijak. Ya, apalagi dalam hal yang tidak benar. Ya, karena kita punya konsep sendiri. Berikutnya, orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Itu ada ayatnya. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Penulis pengkhotbah, kitab pengkhotbah mengatakan ini pun sia-sia. Ya, orang yang mencintai uang gak akan pernah puas. Saudara perhatikan gambar yang saya pakai. Matanya berbinar-binar kalau lihat uang. Wah, kendati dia ndelosor-ndelosor. Orang Jawa bilang delosor itu ya, Pipin tahu itu apa delosor. Ya, delosor itu sampai apa ya, Kim tahu itu ya. Kendati dia harus merangkak ya kan. Pokoknya jangan satu lembar hilang, ya kan. Siapapun berusaha ambil, torang bage dia. Kita sikat dia, ya kan gitu. Nah saudara, siapa mencintai uang, pengkhotbah berkata tidak akan puas dengan uang. Penghasilan sekian oke, penghasilan masih akan lebih lagi. Rasanya waktu maksud saya penghasilan sekian kita bisa menyesuaikan dengan penghasilan sekian. Tapi akhirnya gaya hidup kita berbeda gitu. Akhirnya kurang, lagi more and more. Itu adalah kehidupan yang wajar secara manusia. Tapi saudara itu sebabnya kenapa kita butuh firman. Dan itu sebabnya mengapa Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita butuh firman. Kalau enggak, kita akan nabrak-nabrak saudara dan jatuh.
Bukan cuma jatuh, terperosok. Iya. Dan ini saudara, dalam kehidupan modern saat ini, kita sebagai orang percaya harus berhati-hati. Tadi saya sudah katakan, apakah kita nggak perlu bekerja, nggak usah ngumpulin harta di bumi, kata firman Tuhan. Loh, ini sempat menjadi gaya hidup beberapa orang yang kalau saya katakan itu adalah kaum vertikalis begitu ya. Bahwa nggak usah lah, nggak pusing dengan kehidupan gitu ya. Katanya hidup dengan iman, padahal malas. Iya, mengharapkan pemberian dan sebagainya, nggak mau berusaha, ngutang-ngutang dan sebagainya. Tuhan nggak pernah membenarkan hal itu. Lanjut, orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan uang. Dampaknya apa saudara? Akan membuat dia menjadi pribadi yang serakah. Apa itu serakah? Selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Nggak puas. Dari nggak punya rumah, Tuhan kasih rumah. Dari rumah cuma pondok-pondok, Tuhan kasih rumah tipe 65. Dari tipe 65 Tuhan kasih rumah besar. Sampai ada kolam renang, tetap nggak puas. Gitu ya. Serakah. Karena selalu memburu. Ya, harus dapat lebih. Dan orang yang cinta uang selain serakah saudara, akibat serakahnya, maka aplikasi hidup hari-harinya, dia akan menjadi orang yang kikir. Saudara lihat gambar ini opa ya kan? Ini opa duit cuma recehan aja, dia pele baik-baik, ya kan gitu. Yang tidak bagus lagi DP mata, dia bagus sekali DP mata itu. Iya kan? Dia takut sekali itu DP koin hilang 1 biji. Iya, kikir. Iya. Suatu saat ada yang berkata dan saya mendengar, heran orang kaya seperti dia, baku hitungnya kuat sekali, begitu ya. Terus temannya nyeletuk. Justru karena baku hitungnya itulah yang membuat dia kaya katanya. Iya, maksudnya so kaya begitu, uang cuma sebegitu aja dia hitung sekali gitu, nggak masuk di akal gitu ya. Jadi saya dengar itu saya tersenyum juga. Temannya menjawab dengan asal nyeletuk saja. Justru baku hitungnya itu yang membuat dia jadi kaya sekali. Nggak pernah puas biar dengan orang yang lebih miskin dia sikat juga gitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang cinta uang, memburu uang dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah puas, kata pengkhotbah. Dan akan menjadi orang serakah. Tidak ada satupun kita yang suka dibilang serakah. Karena serakah itu mengandung pengertian yang tidak baik, tidak bagus. Ya, kikir, ya, susah untuk berbagi. Kenapa? Dia hitung terus. Aduh, kalau saya bagikan ini nggak pernah bertambah nanti jumlahnya. Ya tabunganku nggak pernah bertambah. Dia hitung, nggak boleh. Saya harus punya target. Bulan ini tabunganku sekian, bulan depan harus bertambah sekian, harus bertambah sekian. Jadi dia nggak pernah bisa menabur saudara. Karena itu dia berkata harus lebih lagi, gitu ya. Kalau tujuan saya dan saudara kepada kekayaan yang tidak terwujud, harta di sorga, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau tujuan kita kepada kekayaan yang tidak terwujud, karena dikatakan toh, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Apa itu harta di sorga? Harta itu kekayaan. Ada kekayaan yang berwujud, ada kekayaan yang tidak berwujud. Harta di sorga adalah kekayaan yang tidak berwujud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, Sekolah Minggu GPPS Palu mengadakan lomba. Ya, dan itu diseleksi dan akan naik ke tingkat GPPS Sulawesi Tengah. Yaitu lomba cerita, lomba menyanyi, lomba puisi. Ya. Jadi beberapa guru sekolah minggu berkata, Jaden harus ikut ini, Jaden harus ikut gitu ya. Waktu itu saya agak sibuk, sangat sibuk sekali. Saya udah ditelepon kanan kiri dengan guru-guru sekolah minggu. Saya berkata, saya pasti kasih ikut. Ya. Dan tenang saja, pada saat deadline-nya pasti saya sudah kirim itu. Ya. Karena saya kan harus bikin skala prioritas dalam keseharian, mana yang saya harus kerjakan duluan gitu ya. Jadi sudah mendekati harinya, Jaden kan agak gampang gitu ya, gitu, agak multi talent. Jadi, ayo nyanyi ini, dengar ini, syuting, jadilah sudah toh gitu. Nah sudah saudara, singkat cerita, sudah saya koordinasi dengan Wati, ayo rekam dia
karena sudah tinggal 1-2 hari kalau nggak salah pada saat itu. Setelah itu selesai rekam, Jaden bersama-sama dengan saya di meja belajarnya, ya, lagi ngerjain tugas. Dia tanya begini sama saya, gak ada A, gak ada B. Ya, dia bertanya begini, Mami, saya bilang, ya, itu pembangunan gereja, bagaimana itu cara bangunnya? Saya kan bingung, apa maksudnya? Ya kan, karena sambil saya jawab WA, sambil dia kerjakan tugasnya, apa yang saya perlu bantu, saya bantu. Gak ada A, gak ada B, dia bertanya, saya tanya maksudnya, gitu ya. Dia bilang, maksudnya begini Mami, itu cara bangunnya bagaimana? Apakah sudah selesai dibangun, baru dibayar, karena ada bos yang membayar, gitu. Ya kan, atau bagaimana gitu. Oh, saya jawab, itu pembangunan gereja dikerjakan dari dana jemaat gitu. Jadi ada persembahan yang selama ini juga Jaden belajar menabur, nah itu dipakai untuk membangun gitu. Kalau misalnya belum cukup, ya berarti belum, nanti lanjut lagi gitu. Oh begitu, saya kan nggak ngerti apa maksudnya saudara kan. Tiba-tiba dia berkata begini, kalau begitu Mami nanti kalau Jaden menang lomba, kan lombanya itu juara 1 dapat sekian rupiah, juara 2 dapat sekian rupiah gitu kan. Gitu, juara 1 dapat 500 saudara. Ya buka kartu karena sudah terjadi ya kan. Juara 2 dapat 400 kalau nggak salah ibu-ibu sekolah minggu ya. Gitu, juara 3 dapat berapa? 300. Kira-kira begitulah gitu. Jadi nanti kalau Jaden menang Mami, kasih saja itu di pembangunan supaya cepat selesai. Nah dia ini kan lesimpoa gitu kan. Dia langsung hitung, itu ada 3 lomba Mami. Kalau seandainya 3-3 Jaden juara 1, Jaden dapat 1,5 juta itu. Kasih saja di pembangunan. Jujur saudara ya, hati orang tua mana yang tidak terharu? Saya saat itu terharu gitu ya. Dalam arti kata, terima kasih Tuhan, saya langsung pegang pundaknya, dia nggak tahu apa yang saya lakukan waktu saya pegang pundaknya. Waktu saya pegang pundaknya, saya doakan dia, pakai anak ini sampai besar hatinya cinta Tuhan. Iya, karena dari kecil dia belajar mengumpulkan harta di sorga. Gitu. Kami orang tua terbatas, tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Tapi namanya anak-anak saudara, besoknya dia bilang begini sama saya. Goyah. Besoknya dia bilang begini sama saya. Mami itu kan kemarin mau dikasih persembahan untuk pembangunan gereja atau Mami kalau Jaden menang semuanya ya. Mami doakan supaya menang semuanya ya. Iya. Tapi Mami Jaden mau ditraktir makan juga. Kalau Jaden menang kan Jaden ditraktir makan. Dia gak pernah lupa makan itu. Jadi nanti Mami Jo yang traktir makan ya. Jadi saya berkata oke, gitu kan. Berapa hari berikutnya? Mami dia lagi main Nintendo gitu kan, di Nintendonya itu cuma ada 2 kaset game itu terus dia mainin gitu kan. Mami sebetulnya dari uang yang menang itu Jaden juga bisa beli kaset Nintendo Mami ya. 1 kaset Nintendo kan 500 kurang lebih begitu kan gitu, yang tidak bajakan, kami tidak menggunakan yang bajakan gitu kan. Nah jadi Mami bagaimana ini Mami ya, terserah Jaden. Kalau sudah dijanji imankan sama Tuhan nak tidak boleh goyah. Oh ya sudahlah. Kan supaya gereja cepat selesai, kita bisa untuk menikmati gereja Mami ya, sekolah minggu di situ lagi ya. Ya terserah Jaden mau pakai untuk beli kaset Nintendo. Gak usah, kasih aja untuk pembangunan. Nanti juga Mami kalau ini yang Sulteng menang, kasih juga untuk pembangunan Mami. Asal betul. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini ilustrasi gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya berdiri di depan. Waktu itu Ibu Milka tidak ada kalau tidak salah ya. Saya berdiri di depan atau saya ada, Ibu Milka sedang kemana, ada seorang ibu datang kepada saya memberikan amplop. Dan ibu ini berkata, Kak Lea, ini tabungannya si A, anaknya. Masih sekolah minggu, saudara masih sekolah minggu. Dia menabung selama ini dan dia mau kasih untuk pembangunan. Oh ya terima kasih, saya terima amplopnya, saya pegang, saya doakan. Rupanya di masa akhir betul itu kitab Yoel, Tuhan memakai anak-anak. Gitu. Nah selanjutnya saya nggak tahu isinya, saya serahkan kepada Ana bagian keuangan pembangunan, ya kan gitu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak pun belajar bagaimana mengumpulkan harta di sorga. Padahal anak-anak itu dengan pemikiran anak-anaknya, dia lebih punya ego gitu ya, dia lebih punya keinginan, dia lebih punya, dia bisa egois gitu kan.
Dia punya di bagian jiwa keinginan mau beli tadi itu apa? Ditraktir makan, kaset Nintendo gitu kan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, makanya saya berkata luar biasa itu guru-guru sekolah minggu. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada guru-guru sekolah minggu. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semua guru-guru sekolah minggu. Iya, karena berapa kali saya saksikan saya adalah hasil dari sekolah minggu. Itu sebabnya Bapak Ibu salah besar. Kalau untuk sekolah jangan bolos, untuk sekolah minggu boleh bolos, itu salah besar. Karena kita orang tua terbatas, tapi bimbingan di sekolah minggu itu akan membentuk anak-anak, membawa anak-anak untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, walaupun peran di kita lebih besar dalam keseharian. Ternyata tidak sia-sia apa yang diajarkan, baik dari orang tua maupun guru-guru sekolah minggu, itu tertanam. Pemikiran dari mana, ngapain mereka mau pusing dengan pembangunan gereja dan sebagainya, itu kan bukan dunianya mereka gitu, dunia anak-anak mereka. Tapi mereka udah terpikir supaya cepat selesai katanya begitu. Nah ini saudara, apa yang saya mau sampaikan dalam message ilustrasi ini adalah bagaimana dari masa kanak-kanak pun, anak-anak pun belajar mengumpulkan harta di sorga. Dia punya keperluan, dia punya kepentingan, tapi dia tahu yang lebih penting adalah biar saja kasih di gereja supaya cepat selesai. Katanya begitu. Ya. Oke, kalau tujuan hidup kita kepada kekayaan yang tidak berwujud, harta di sorga, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengumpulkan harta di sorga, untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak berwujud, itu pasti melalui kekayaan yang berwujud. Ya kan gitu. Jadi janganlah kamu mengumpulkan, garis bawahi kata mengumpulkan. Bukan berarti janganlah kamu mencari, ya kan? Karena firman Tuhan gak pernah kontradiksi, silakan mencari. Silakan mencari, tapi tujuan mencari bukan untuk mengumpulkan yang di bumi. Tapi mengumpulkan yang di sorga. Berarti kesimpulannya, kita gak akan bisa mengumpulkan harta yang di sorga kalau gak ada yang di bumi. Mungkin kita punya waktu, tenaga, tapi saudara dalam bentuk pelayanan semuanya butuh waktu, dana, dan tenaga. Gitu. Itu sebabnya saya pribadi sejak sebelum menikah sampai sekarang menikah, setiap hari doa rutin saya adalah, Tuhan berkatilah saya. Setelah saya menikah, kalau kami mesbah keluarga, berkati kami Tuhan. Karena dengan berkat yang Kau berikan, ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Itu setiap hari yang kami lakukan tim pengembalaan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dengan berkat yang Kau curahkan, ada banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk Engkau. Kalau nggak diberkati saudara, kita bisa melakukan untuk Tuhan, tapi terbatas. Hanya waktu, tenaga. Di saat saya terbatas dalam hal dana, dan saya harus berpartisipasi untuk hal dana, apalagi untuk pelayanan Sulawesi Tengah, saya berteriak sama Tuhan. Dari saya bujang, ya sampai saya menikah. Makanya saya pernah berkata kepada Bapak Jaden, ada di depan tuh, ya kan? Kita udah nikah nih ya gitu, ya setiap kita punya berkat. Tapi coba ayo belajar dari saya bujang, berkat yang saya peroleh itu adalah blessed to be a blessing. Gitu. Jadi biarkanlah saya bisa tetap untuk terus menabur. Ya bukan berarti saya nggak punya matematika saudara. Saya punya matematika kehidupan, saya terplanning ya kan. Tapi saya tahu harta di dunia yang Tuhan berikan, harta di bumi itu untuk kita pakai mengumpulkan harta di sorga. Jangan cuma dikumpul di bumi, ya kan? Ku tak membawa apapun juga, apa? Datang ke dunia, terus ku tinggal semua. Pada akhirnya kembali ke surga. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya menonton tayangan YouTube. Di saat COVID-19 meningkat gelombang yang kedua itu, ya kan? Dan katanya saudara, ada orang buang uangnya yang banyak sekali karena dia kena COVID, ya kan? Dia ingin disembuhkan, sehingga dia berkata, untuk apa uang banyak begini? Ternyata juga tidak bisa menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh uang, kita butuh harta di bumi, carilah. Tapi jangan hanya untuk mengumpul itu harta di bumi. Kumpulkanlah harta di sorga melalui harta
di bumi yang Tuhan berikan, yang Tuhan berkati kepada kita. Dengan tangan yang rajin, bukan tangan yang lamban, bukan tangan yang malas. Berarti kita tahu apa fokus hidup kita, prioritas hidup kita, tujuan hidup kita. Sehari-hari kita berjerih lelah, kita berlelah-lelah. Hingga setiap malam kalau kita tidur, waduh rasanya mau patah-patah ini punggung, tarik nafas lega. Tapi kita tahu apa arti kehidupan kita. Kita tahu apa makna kehidupan kita karena kita punya fokus yang benar. Kita punya prioritas hidup yang benar. Jadi sampai kapanpun kita memejamkan mata, entah kita meninggalkan dunia ini atau pada satuan angkat kita dalam masa pengangkatan, kita sudah hidup berdaya guna untuk Tuhan, mengumpulkan harta di sorga. Mahkota kebenaran telah menanti aku, katanya Paulus. Hidup tidak dalam kesia-siaan. Nah saudara, siapakah orang yang bijaksana? Tadi saya katakan kalau tujuan kita kepada kekayaan yang tidak berwujud yaitu harta di sorga, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Siapakah pribadi yang bijaksana menurut firman Tuhan? Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan, orang yang menghidupi. Menghidupi itu berarti melakukan dalam keseharian. Hidupi firman. Orang yang menghidupi firman dalam kesehariannya. Sebagaimana pada saat ini kita mendengar firman bersama-sama. Saya diberkati waktu kemarin saya mempersiapkan hal ini. Dan saudara diberkati pada saat ini. Firman itu dihidupi. Tidak hanya cukup pada saat jam ibadah setelah selesai, ya udah selesai itu firman. Kita hanya tahu tapi kita nggak hidupi. Orang yang menghidupi firman, mengaplikasikan, melakukan firman dalam kesehariannya. Orang yang tahu tujuan hidupnya. Orang yang tahu fokus hidupnya. Sehingga dia punya prioritas yang benar dalam hidupnya. Yaitu kepada hidup yang kekal. Dia tahu ini cuma sementara, fana adanya, dan kita tidak membawa apapun juga. Orang yang mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di bumi. Ya, melalui yang berwujud, kita memperoleh yang besar dari yang tidak berwujud di sana nanti. Seperti Matius 6 ayat 33, saudara berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Waktu saya masih koordinator atau gembala remaja, saya berkata kepada pengurus remaja yang sempat kami istirahatkan. Kenapa? Mereka aktif melayani tapi nilai rapotnya turun. Wow, saya dulu selektif saudara ya gitu. Saya berkata istirahat dulu kamu dalam pelayanan. Baik itu pengurus KPKP. Karena kebenarannya kalau kamu sebagai seorang pelajar, pelayananmu hebat, luar biasa. Kak Lea tahu kamu orang yang loyal dalam pelayanan, tapi kenyataannya kok nilai kamu merosot? Berarti di rumah kamu udah gak jadi berkat bagi orang tuamu. Sedangkan tujuan pelayanan adalah untuk menjadi berkat. Dimulai dari mana? Dimulai dari Yerusalem dulu, intern kamu orang tuamu. Orang tuamu menyaksikan, luar biasa. Sejak anakku melayani Tuhan, semuanya diberkati. Nah ini berarti harus introspeksi diri. Apa motivasi pelayanan kamu? Wah, dampak positifnya saudara, semester berikutnya naik semua mereka punya angka, peringkat mereka naik gitu ya. Karena sederhana kok, saya pernah ngalamin jadi pelajar. Dengan waktu belajar yang sedikit, saya belajar, saya berdoa, saya ngandalin Tuhan, wah ini kayak komputer gitu ya, seret gitu. Ulangan pasti dapat bagus lah karena ada usaha belajar gitu. Itu kebenaran, carilah dahulu kerajaan Allah, kamu sudah mencari kerajaan Allah. Kenapa semuanya gak ditambahkan, nilaimu merosot? Nah, introspeksi motivasimu yang salah. Belajar kepada motivasi yang benar. Sehingga firman ini tergenapi dalam hidup kamu. Ya, orang yang mengumpulkan harta di sorga, dia akan selalu belajar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dia tidak menggeser imannya, dia tidak mengabaikan waktunya untuk Tuhan, dia tidak mengabaikan proyek-proyeknya Allah. Selanjutnya saudara, Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta dan hati. Kenapa? Ada apa dengan harta dan hati? Mari, yang terakhir, ya, bertanyalah kepada diri masing-masing. Fokus hidup kita, fokus hidup saya kepada harta yang mana? Karena itu yang akan mempengaruhi hati kita. Harta dan hati. Fokus kita kepada harta yang mana? Karena itulah yang mempengaruhi hati kita.
Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu, di situ juga hatimu. Kalau harta, kekayaan yang menjadi fokus kehidupan saya dan saudara adalah harta di sorga, di situ juga hati kita. Bisa paham? Tapi kalau harta, kekayaan yang kita pahami adalah kekayaan finansial yang kita harus kumpulkan, di situ juga hati kita. Kita nggak pernah ada hati tentang kekekalan, walaupun kita mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, kita aktif melayani dan sebagainya, tapi dalam keseharian kita nggak menghidupi firman. Dan saudara, tanpa kita sadari iblis sudah tepuk tangan karena dia berhasil mengecoh kita, ternyata kita sudah bergeser ya kan dari iman. Karena cinta uang membuat kita jadi memburu uang, pokoknya semuanya adalah uang. Dari pagi sampai malam sibuk, nggak ada waktu untuk Tuhan. Kalau toh doa ya doa wajib aja, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, ya amin. Baca Alkitab kalau sempat, kalau nggak sempat ya nggak baca. Gitu. Dalam keseharian sibuk, kenapa ini Papa pulang malam-malam? Papa kerja cari uang supaya kamu bisa hidup. Iya, semua yang kamu bisa alami, bisa les ini, bisa ini kan saudara sibuk. Padahal sebagai orang tua itu punya tanggung jawab. Dan waktu untuk istri, untuk suami, untuk anak itu adalah bentuk ibadah. Tadi ada penyerahan anak ya, bagus sekali. Iman orang tuanya tahu bahwa anak ini perlu diserahkan kepada Tuhan. Tadi Ibu Gembala juga sudah menyampaikan firman, betapa besar peran orang tua. Investasi yang terbesar untuk anak-anak, bukan warisan kekayaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi investasi yang terbesar untuk keturunan kita, anak-anak kita, sebagai pusaka yang berharga yang Tuhan berikan adalah waktu dan hidup kita. Sejauh mana kita memberikan waktu, memberikan hidup kita untuk anak tersebut. Apa maksudnya saudara? Keteladanan dalam keseharian. Di saat kita bersama dengan mereka, kalau anaknya lebih dari satu mereka ya, kalau anaknya cuma satu ya dia gitu kan. Di saat kita bersama dengan dia, bersama mereka, kita sedang memberikan investasi yang jauh lebih berharga daripada jutaan miliaran yang kita berikan kepada dia. Karena dalam kebersamaan investasi waktu dan hidup itu, kita sedang membawa dia memperkenalkan siapa Yesus. Kita nggak khotbahin dia, kita nggak seminari dia, tapi keteladanan. Anak-anak itu saudara, peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Dikasih tahu, semakin dikasih tahu dia semakin bapubing, apalagi generasi sekarang, ya kan gitu. Tetapi dia hanya melihat. Kalau dia lihat saudara datang, saudara lempar sepatu begitu saja, dia pulang, dia akan lempar sepatu begitu saja. Karena dia adalah peniru yang baik. Kalau kita sering berkata kasar kepada pasangan kita, maka dia pun akan menjadi anak yang kasar. Karena dia adalah peniru yang baik. Kebersamaan kita dengan anak-anak bukan kebersamaan untuk kita nguleyai dia, tapi menanamkan nilai-nilai kebenaran firman dengan etika dan sebagainya kepada dia. Dalam keseharian, gak usah ngomong. Kalau perlu ada yang perlu disampaikan gitu kan. Tapi dia cukup melihat. Gitu. Karena anak-anak adalah peniru yang baik. Investasi terbesar untuk anak-anak adalah waktu dan hidup kita orang tuanya. Kita spend time untuk dia. Ya, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tapi puji Tuhan, saya mendengar beberapa orang tua berkata begini, lega saya. Karena anak-anak sudah onsite. Jadi tensi darah tinggi agak turun katanya. Memang tidak mudah saudara waktu online ini kan gitu. Apalagi yang anaknya lebih dari satu begitu ya. Guru-guru enak aja kasih tugas-tugas padahal yang ngerjain juga orang tuanya begitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus hidup kita kepada harta yang mana? Karena kepada harta yang mana itulah yang menentukan, yang akan mempengaruhi hati kita. Kalau kita punya fokus hidup adalah kepada harta di bumi, itulah yang mempengaruhi hati kita. Kalau kita punya fokus adalah kepada harta yang di surga, sementara kita mencari harta yang di bumi, dengan berkat daripada Tuhan yang membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, tapi kita pakai untuk mengumpulkan harta yang di sorga, itulah yang akan mempengaruhi hati kita dalam keseharian kita. Kita punya fokus. Iya. Dan kita akhirnya tahu apa prioritas hidup kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
kita bekerja untuk mendapatkan harta di bumi. Kekayaan yang berwujud. Akan tetapi fokus hidup kita bukan untuk mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi atau kekayaan yang berwujud kita pakai untuk mengumpulkan harta di sorga. Fokus hidup kita adalah kepada kekekalan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita sekalian. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari tim pelayan altar. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri di tempat, mari kita bersama-sama merenungkan sebelum kita meninggalkan ibadah pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, ini aku. Dengan kerendahan hati aku datang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Selama ini aku hidup untuk harta yang mana? Jika selama ini Tuhan aku hanya fokus kepada harta yang berwujud, mengumpulkan harta di bumi, ampuni aku Tuhan. Allah Roh Kudus Engkau penolong, Engkau akan memampukan setiap kami, seluruh jemaat-Mu, tidak ada satupun kami yang bergeser dari iman. Tapi kami Tuhan, kami hidup fokus untuk memuliakan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga. Amin, amin Tuhan. Amin. Semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian ini, ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang terbaik berikan bagi-Mu Tuhan. Amin. hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita berdiri di tempat kita masing-masing, saya berikan kesempatan beberapa saat untuk masing-masing saudara memberikan suatu komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen hidup. Kita mau belajar mengumpulkan harta di sorga. Karena kita tahu semuanya hanya sementara di sini. Tuhan memberkati kita sekalian untuk memiliki harta yang di bumi ini. Dan kita pakai untuk mengumpulkan harta yang di sorga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkali-kali terus menuntun kami di dalam firman-Mu. Dan juga pada hari ini kami boleh kembali diberikan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Untuk kami memprioritaskan dalam hidup kami. Untuk kami mengumpulkan harta di surga. Itulah prioritas kami, walaupun kami masih ada di bumi ini, tetapi inilah prinsip kerajaan Allah. Terima kasih Engkau memberkati akan hamba-Mu dan kami semua yang sudah menerima akan sabda-Mu. Kiranya kami Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip daripada kerajaan-Mu. Kami percaya sebagai orang benar yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kami wajib
untuk melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip-Mu Tuhan. Dan kami percaya semuanya tidak ada sia-sia, semuanya kalau kami mengumpulkan harta di surga, Tuhan yang kami kelak akan terima, kami akan miliki, dan itu adalah mempunyai nilai yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Lea Novitasari yang pada minggu ini tepatnya pada tanggal 5 November juga Engkau pertambahkan usia 1 tahun kembali. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh memberkati akan kehidupannya. Engkau yang sudah memulai dari sejak hari pertama kehidupan di dalam kandungannya sampai dia menjadi hamba Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan apa yang menjadi rancangan Tuhan, destiny Tuhan, kiranya Engkau terus boleh bekerja, menuntun akan langkah-langkah hidupnya dan juga memberkati seluruh keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua apa yang dikerjakan, yang dilakukan semuanya adalah selaras dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga berlaku atas hamba-Mu ini Tuhan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati kami semuanya. Saat ini mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berkemurahan dan penuh kasih sayang, Engkau yang senantiasa mau memeliharakan kami. Kiranya pada saat ini kembali Tuhan, Engkau boleh membukakan akan pintu-pintu berkat yang ada di surga. Biar Engkau boleh mencurahkan Tuhan atas apa yang Engkau punyai ini Tuhan atas kami semuanya. Engkau mengetahui satu persatu daripada kehidupan kami masing-masing, apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan boleh memberkati secara jasmani, Tuhan di dalam keluarga-keluarga diberkati oleh keharmonisan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, pemeliharaan perlindungan daripada Tuhan, segala usaha pekerjaan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan khususnya untuk mereka yang saat ini mengalami kelemahan atau sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kesembuhan ilahi daripada Tuhan turun dan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh saat ini. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati juga Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kasih dari Allah Bapa berlimpah-limpah memenuhi seluruh hati jiwa kami Tuhan. Dan juga ada damai sejahtera, shalom, sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran. Dan Tuhan, terlebih lagi Engkau boleh memberkati kami saat ini Tuhan dengan kekuatan, dengan urapan, dengan Tuhan pemeliharaan ilahi Tuhan di dalam nama Yesus, perlindungan daripada Tuhan sendiri atas kami, kekuatan dan keteguhan dalam hati kami, sehingga kami boleh tetap setia sampai akhir, iring Tuhan sampai selesai, sampai mencapai garis finish, dan kami boleh bertemu Tuhan di awan-awan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara dapat menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan, tetap berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati.